Selamat sore Marvel. Marvel untuk ujiannya sudah selesai ya? UAS. Oh, udah. Kira-kira harapannya nilai matematikanya bagus atau sedang atau kurang nanti? Bagi rapot tanggal berapa? Tanggal 19 nih. Kenapa, Kak? Bagi rapotnya kapan? Tanggal berapa? 19 Desember. 19 Desember. Oke, statistika ini belum pernah dipelajarin ya sama sekali di kelas 10. Belum. Belum. Nah, ini ada di semester 2 ya, berbarengan dengan logaritma dan eksponen kemarin udah. Nah, sebelum mulai belajar statistik berupa rumus-rumus, nah KB biasain untuk membahas teorinya dulu nih. Apa sih yang kita mau dari belajar statistik ya, biar siswa semangat nih bahwa statistik itu nggak hanya puyeng menghafal rumus, mean, median, modus, kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3, jangkauan, simpangan baku, dan lain-lain. Yang pertama, manfaat belajar statistik untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu mengambil keputusan yang lebih tepat ya. Jadi berdasarkan data yang muncul, berdasarkan angka-angka yang telah dikumpulkan, misalkan kita seorang manajer ya, dikumpulin oleh staf akunting gitu. Nah, terus staf akunting itu akan menghitung berdasarkan data dan fakta, berdasarkan histori pembelian atau penjualan yang telah lalu ya. Nah, jadi nanti si manajernya itu bisa memberikan keputusan bahwa barang yang laku ini di toko A, misalkan sabun mandi gitu ya, dia akan lebih memilih untuk membeli stoknya lagi untuk bulan depan sabun mandi, biar enggak salah perhitungan gitu. Kan matematika perhitungan ya. Nah, yang kedua, memahami informasi dan berita dengan kritis. Jadi contohnya gini, di suatu daerah tuh ada daerah A, daerah B, daerah C. Kalau misalkan daerah A yang terdiri dari 100 kepala keluarga memiliki wabah penyakit COVID-19 ya dibanding wabah B, maka kita bisa melihat tabel, bisa melihat grafik persentase, dan kita akan menghindari daerah yang mempunyai wabah yang paling tinggi. Bagaimana kalau kita nggak punya kemampuan membaca grafik tabel? Kita akan rugi ya, karena kita akan kena penyakit, kita akan mungkin meninggal gitu. Namanya manusia kan harus cepat dan tanggap dalam menghindari sesuatu yang membahayakan bagi dirinya sendiri. Jadi kita bisa membuat membaca bentuk grafik, tabel, dan kita analisis ya berdasarkan angka-angka yang terpampang oleh gambar tersebut. Yang ketiga, mengelola keuangan pribadi. Nah, ini KB ini sering menggunakan data-data ya untuk pengelolaan keuangan pribadi. Contohnya misalkan dapat gaji berapa, dapat income hari ini berapa, pengeluarannya dicatat dan dihitung rata-rata tuh dalam satu hari KBU keluar berapa duit gitu dalam satu bulan. Nah, yang paling sering nih dalam statistika itu yang paling banyak mencari adalah rata-rata. Bahasa Inggrisnya tahu nggak? Mean ya. Jadi dia bahasa Inggris itu kalau rata-rata mean gini. Kalau untuk simpangan atau kuartil itu jarang. Cuman kalau di pelajaran ditanya. Nanti akan kita bahas. Yang keempat, membantu evaluasi dan perencanaan dalam suatu rencana perbaikan proyek ya. Contoh gini, kamu punya nilai rapot nih besok, nilainya rata-rata 7,8. Semester besok harus punya minimal 8,5. Nah, berarti dengan melihat data dan angka itu kamu bisa mengambil tindakan bahwa belajar di semester 2 harus lebih baik lagi. Salah satu usahanya yaitu belajar mandiri. Yang kedua, mencari guru les nih seperti sekarang nih. Terus yang ketiga, mungkin belajar sama temen yang lebih pintar gitu, duduknya gitu. Jadi dengan adanya kita belajar statistik, kita bisa mengevaluasi hasil kerja kita tahun lalu atau periode lalu, dan kita merencanakan tindakan yang akan datang gitu ya. Dengan belajar pola dan tren. Nanti kamu bisa lihat rapot dari hasil ujian semester 1, apakah di bawah rata-rata kelas atau di atas rata-rata kelas. Jadi kalau di atas rata-rata kelas suatu hal yang baik itu dipertahankan ya. Kalau misalkan jelek,
diperbaikin gitu. Yang kelima, mendukung pemecahan masalah sehari-hari. Jadi kita bisa melihat menentukan jam sibuk suatu tempat ya. Pernah kan ngelihat suatu stasiun jam berapa tuh rame, jam 6 pagi sampai jam 8. Kalau misalkan udah sepi, kan kita bisa lihat dari data di X ya, di X, di Facebook gitu, di Detikcom gitu. Kalau misalkan kita punya data, oh ternyata yang jam 11 siang itu yang naik kereta cuma 1.000 dibanding pagi ada sekitar 7.000, berarti kita naiknya siang gitu. Jadi kita bisa mengambil tindakan ke depannya. Nah, yang terakhir, membekali keterampilan penting di era digital dengan statistik kita lebih siap menghadapi dunia kerja. Jadi nanti di bab ini kita akan mempelajari tentang mencari rata-rata data kelompok dan data tunggal. Yang ketiga, berikutnya kita bisa memahami data-data di media sosial, bisnis dan teknologi, dan memahami data science dan AI. Jadi nanti ada AI khusus untuk membaca statistik ya. Cuman kami nggak sampai sejauh ini dulu. Keterampilan dasar di pelajaran matematika semester 2 di kelas 10 dulu. Sampai sini ada yang mau ditanggepin atau ada komentar? Nggak ada. Enggak ya. Oke, masuk ke statistika. Sebentar, kami kayaknya tadi ada pesan nih WA. Soalnya sambil persiapan PKKS di guru di sekolah. Tadi KB habis ngajar juga tuh persiapan UTBK kelas 12 di Depok. Besok malam ada lagi ngajar gitu. Besok KBI ujian gitu. Jadi hari-hari diisi dengan belajar terus. Oke, statistik yaitu ilmu yang mempelajari pengambilan, penyajian, pengolahan, dan penafsiran data. Nah, penafsiran data ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, penyajian data tunggal, bentuknya seperti ini nih. Nah, datanya ini kalau dilihat-lihat teratur atau random atau acak nih. Coba Marvel tahu gak? 56, 60, 65, 75, acak ya. Acak. Jadi dia nggak beraturan nih. Nah, data tunggal itu salah satu contohnya itu misalkan kita punya kelompok di sekolah ya. Misalkan namanya nih Andi, terus Budi, Cecep, terus apa lagi namanya Didi. Yang itu biasanya siapa yang namanya? Nah, Endang lah ya gitu. Nama-nama orang zaman dulu nih. Kan kalau dapat nilai ujian itu matematik nggak semuanya sama ya. Kadang-kadang Andi itu 40. Yang pintar nih misalkan Budi 80. Cecep sedang-sedang aja nih 65. Didi berapa? 70. Endang 90. Nah, kalau begini mencari rata-ratanya bisa gak? Coba kalau menurut pengetahuan dasar kamu untuk mencari rata-rata dari 5 soal dan 5 siswa ini caranya gimana? Caranya kita jumlahin semua. 40 Boleh ditambah semua. 80. Ditambahin semua, Terus dibagi ditambah sama 65. Ya, total muridnya. ya dibagi dengan jumlah muridnya. Nah, ini kenapa sering diketahui oleh murid? Karena emang rata-rata itu adalah rumus dasar pengambilan keputusan yang paling sering dipakai orang. Nah, sama data tunggal yang ini jumlah murid nih banyak nih. Nah, nilainya 56 ada 4 orang. Ini namanya kita turus nih satu-satu. Ibaratnya dihitung dengan teliti satu-satu. Kalau di ke bawah berapa nih? 56, 70, 70, 90, 80, 56. Ini ada berapa baris? Ada berapa row nih? 6 ya? 6. Di sebelah sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti 7 kali 6 berapa? 42. 42. Nah, terus ada yang kosong di sini nih. Berarti total seluruh angkanya ada berapa? Kalau 42 dikurangin 2, 40. 40 ya. Berarti kita harus tepat mengisi frekuensinya jumlahnya 40. Ada satu lagi caranya untuk menghitung total populasi dengan cara frekuensi kumulatif.
Namanya frekuensi kumulatif nih, seperti ini nih. FK ya, bukan Fakultas Kedokteran, tapi frekuensi kumulatif. Sekarang caranya gini nih, 4 ditambah 3 berapa? 7. 7 ditambah 4, 11 ya. Ditambah 6, 17. Ditambah 4, 21. Ditambah 5, 26. 26. Ditambah 4, 30. 10. Ditambah 7, 37. 37. Ditambah 3, 40 ya. 40. Nah, jadi punya keterampilan menghitung dasar yang cepat nih kayak begini nih. Apalagi nanti di soal itu kita nggak bisa lama-lama lagi berhitung. Masuk ke diagram ya. Pernah ngelihat diagram kayak begini nggak? Waktu zaman baca-baca majalah. Pernah kan? Contohnya apa kalau di sekolah nih untuk Marvel bisa ngelihat nilai-nilai seperti ini nih. Selain nilai matematika, jumlah penderita ya pasien gitu. Jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk, jumlah pasien di puskesmas biasanya ini. Terus sama lagi biasanya di kantor polisi ya. Jumlah kriminalitas penjamretan, pembunuhan gitu. Terus biasanya ada lagi di mana nih biasanya ngeliat ini? Di kantor kelurahan ya. Jumlah wanita berapa, jumlah pria berapa, profesi biasanya nih. Guru berapa, karyawan berapa, PNS berapa, terus apa lagi yang jadi sopir ojol gitu, atau ibu rumah tangga tuh. Nah ini kita bisa membaca ini nih dengan cara kalau misalkan disuruh jumlah nih tinggal 56, 60, 65, 70, 75 sampai 100 dijumlahin. Oke, sekarang ini namanya diagram apa nih? Diagram lingkaran atau bahasa lainnya diagram pi. Pi itu kue ya, bisa dibagi-bagi menjadi persentase. Nah, diagram batang daun ini jarang dipakai nih dalam kehidupan sehari-hari karena orang masih bingung nih. Orang lebih cenderung suka yang mana di antara batang, garis sama pi. Yang batang ya, lebih mudah ya Ya. dibacanya ya, gitu. Nah, kita masuk ke perhitungan sekarang. Untuk data tunggal itu eh, penyajiannya ada berupa range ya atau jangkauan. Jangkauan itu sama dengan data yang paling tinggi dikurangi data yang paling rendah. Contoh gini, misalkan diketahui data nilainya ada 4 ya, ada 65, terus 40, 90 dengan 55. Nah, maka jangkauannya itu kita harus susun dulu yang paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi 40, 55, 65 dan 90. Nah, berarti range-nya itu adalah data yang paling tinggi 90 dikurangin 40 sama dengan 50. Tuh. Terus banyak kelas menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 kali log N. Nah, ini jarang dipakai nih di soal-soal, jadi nanti boleh diabaikan aja. Karena kami sering bahas-bahas soal, nggak perlu bahas ini nih, penentuan banyak kelas. Berikutnya, ini juga jarang dibahas nih. Nah, yang berikutnya ini adalah distribusi data kelompok. Distribusi data kelompok itu berupa tabel ya, seperti ini nih. Tabel berupa nilai yang telah dikelompokkan, berupa nilai yang sudah menjadi grup-grup ya. Ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Kita bisa hitung satu persatu nih. Coba 56 sampai 64 ada berapa angka? Dengan cara kita urutin satu-satu. 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, dan 64. Totalnya ada berapa tuh? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9. ya. Nah, 9, 5, 6-nya tetap dihitung. Jadi ini adalah panjang kelas nih. Simbolnya P sama dengan 9. Nah, tapi di kali ini KB nggak ngasih soal data kelompok dulu nih, karena bakalan eh puyeng nanti kamu makin banyak ya. Data tunggal dulu deh. Yang ini nih, yang tadi eh karena belajar itu nggak boleh sporadis, nanti bakalan nggak muat nanti memori otaknya. Nah, yang ini dulu ya, data kelompok nih, data tunggal. Nah, sekarang kami pengen kasih soal yang mudah nih. Nomor satu, rata-rata ujian matematika diberikan sesuai tabel berikut ini. Nilainya 5 itu frekuensinya 3. Berarti siswanya ada 3 orang, nilainya ada 5 gitu ya. Berarti ada total 3 orang dengan nilai 5 poin gitu ya. Terus untuk nilainya 6 ada 5, nilainya 7 ada 4, nilainya 8 ada 6, nilai 9 satu, nilai 10 ada satu. Nah, sekarang kamu kerjain rata-rata dengan cara pertama kami kasih langkahnya ya, cuman sampai akhirnya nanti kamu kerjain sendiri. 5 dikali 3, 6 dikali 5, 7 kali 4, 8 kali 6, 9 kali 1, 10 kali 1 nanti dijumlah. Sigma nilai dikali frekuensi ya, dibagi total frekuensi. Nah, ini rata-rata itu simbolnya seperti ini nih. X ada benderanya, ada topinya. Nah, silakan coba Marvel. Dalam waktu 3 menit boleh. Pakai pensil atau buku nggak apa-apa. Itu Nah, dikali nomor yang satu dikali. Nomor satu ini termasuk data tunggal ya, bukan data kelompok. Kalau data kelompok itu ada range alias nilai yang paling rendah ke nilai yang paling tinggi, nah terus nilai rendah ke paling tinggi lagi gitu. Tuh begitu. Jadi kita bisa menghitung nilai rata-rata dulu. 15 tambah 30 itu 45. Ditambah 28, 73. 73 tambah 48, 121. 121 ditambah 9 sama dengan 130. 130 tambah 10, 140.
Nah, yang bawah kita tinggal hitung aja tuh total frekuensinya dengan cara dijumlahkan lagi. 3 tambah 5 8 ditambah 4 12 ditambah 6 18 ditambah 1 19 tambah 1 sama dengan 20. Maka rata-ratanya kita bisa hitung sama dengan 140 dibagi 20, 7. 70 ya. 7 ya. Berarti rata-ratanya dari kelas tersebut adalah 7. Nah, kan di sini nggak ada jawabannya ya. Jadi jangan pusing dulu. Kita harus baca soalnya secara utuh. Jika nilai siswa yang lebih rendah dari rata-rata dinyatakan tidak lulus, maka banyak siswa yang lulus adalah, nah berarti ada dua kriteria nih, yang lulus itu di bawah 7, yang tidak lulus di bawah 7, yang lulus di atas 7. Nah, berarti 7 sampai 10 ini yang lulus. Yang tidak lulus yang ini. Berarti yang lulus itu ada berapa orang? 2. 12. Kenapa 12? 4 tambah 6 ditambah 1 ditambah 1. Gitu, bukan 2 ya. Yang tidak lulus ada berapa nih? 8. 8. Karena 8 ditambah 12 sama dengan 20. Nah, ini. Berarti jawabannya D. Ini yang tidak lulus. Kan pertanyaannya yang lulus ya. Nah, dari nomor satu udah dapat caranya seperti itu. Silahkan cari nomor dua. Kamu mau coba sendiri gak nomor dua ini? Ini menggunakan persamaan linear satu variabel. Ya, coba dulu ya. Nggak bisa nanti KB bantuin. Silahkan, waktunya 4 menit. Suatu keluarga mempunyai 5 orang anak. Anak termuda berumur X tahun dan yang tertua 2X tahun. Tiga anak yang lain berturut-turut berumur X plus 2, X plus 4, dan 2X min 3. Bila rata-rata hitung mereka adalah 16 tahun, maka anak termuda berumur berapa? Silahkan.
Dapat Marvel? Berapa jawabannya? Nih saya hapus dulu yang coret-coretan ini, yang warna merah. Nah gitu. Nanti saya kasih space buat menyelesaikan di sebelah sini. Nah, ini. Udah dapat? Nah, nanti tipe-tipe Bukan. soal kayak begini nih yang sering muncul di ujian TKA sama UTBK. Oke, kami bantu ya. Suatu keluarga mempunyai 5 orang anak, anak termuda berumur X tahun dan yang tertua 2X tahun. Jadi cara menghitungnya gini nih. Yang paling muda itu X tahun, yang paling tertua 2X. Nah, ini anak pertama ya, anak kelima di sini nih. Nah, yang belum kita sebutin di sini anak kedua, anak ketiga dan anak keempat. Terus tiga anak yang lain berturut-turut berumur X plus 2 di sini, X plus 2. Yang ketiga X plus 4, yang keempat 2X min 3. Tuh, jadi kita ikutin sesuai dengan soal gitu. Bila rata-rata hitung mereka adalah 16 tahun, maka anak termuda berumur berapa? Berarti yang X ini nih, kita cari nilai X-nya. Nah, sekarang kita harus jumlahin semua nih. X ditambah X plus 2 ditambah X plus 4. Begitu caranya. Ditambah 2X min 3. Ini min ya, bukan kali. Ditambah 2X. Hasilnya berapa? 16. Dibagi dengan 5. Karena 5 orang nih. Tuh. Sekarang kita jumlah ini. X ditambah X ditambah X ditambah 2X ditambah ini 2X ya. 4. Ini kan jadi 4 ya. 4, 5, 6, 7. Berarti 7X. Nah, sekarang yang konstantannya kita hitung nih. 2 ditambah 4, 6. 6 dikurangi 3, 3. Berarti di sini sisanya 3 nih di sini. Di sini kita langsung kali aja nih. 5 dikali 16 berapa? 5 kali 6 30. 5 kali 1 5 ditambah 3 sama dengan 80. Nah, 7X kita tulis ulang. 80 dikurangi 3 berapa? 77 ya. Nah, X-nya sama dengan 77 dibagi 7 sama dengan 11. 11. Itulah caranya. Silahkan dicatat dulu. Sebelum masuk ke
nomor 3. Itu yang nomor satu sama ya itu urutan satu sama lima kenapa bisa X sama dua X? Karena dia yang termuda, yang tertua gitu. Jadi yang termuda itu yang paling awal kita sebutin, yang tertua itu yang paling akhir kita sebutin gitu. Begitu. 7X sama tiganya dapat dari mana? 7x itu dapatnya dari X ditambah X kan 2x. Ditambah 1x jadi 3x. Ditambah 2x jadi 5x. Ditambah 2x jadi 7x. Kenapa 3? Karena 2 ditambah 4, 6. Dikurangin 3, 3. Maka hasilnya 3. Karena 3 dan 80 sama-sama konstanta, tiganya pindah ke sebelah kanan jadi minus. Karena sejenis 80 dikurangi 3 sama dengan 77. 77 dibagi 7 sama dengan 11. Begitu. Oke ya, paham ya. Ya. Nah, sekarang nomor 3. Nah, karena Kak Bayu tadi udah ngasih soal rata-rata dan modus median belum ngasih. Nah, sekarang kamu cari rata-rata dulu deh ya dari ini. Nanti kami bantu yang modus dan median. Gitu. Silakan. Nomor 3 dulu, cari rata-ratanya dulu ya. Dari rata-ratanya. Rata-rata. Mean. Berapa rata-ratanya? Belum dapat. Oh, 7,25. 7,25. Berarti 7,25 adanya di pilihan yang mana itu? B dan C ya. Tapi kan nggak ada dua pilihan. Kita harus cari pilihan yang tepat di antara B dan C. Nah, tadi jangkauan itu udah kami kasih tahu dengan cara menuliskan secara urutan yang paling rendah dulu. Jadi 3, terus 5, berapa lagi itu? 6, 6, Hmm, bang. 8,
9, 10, 11. 11. Jadi jangkauan itu adalah data maksimum dikurangi data minimum sama dengan 9, 11 dikurangin 3. Jadi jawabannya berapa tuh? 8 ya. Nah, berarti jawabannya yang tepat itu yang C. Cuman kan kita belum pasti nih, median bener apa enggak nih? Nah, oke, cara ngitungnya gini nih, median. Median itu adalah nilai tengah. Cara menghitungnya KB kasih tahu dari data tunggal yang telah kita susun dengan cara menyusun dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, kita bagi dua di sini. Ini datanya ada berapa totalnya? 8 kan? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita bagi dua nih. Tuh, bagi dua menggunakan garisan lah gini, penggaris. Nah, gitu. Berarti di kiri dan di kanan. Terus gimana cara cari mediannya, Kak? Caranya seperti ini. Yang di tengah-tengah ini kamu jumlahin dibagi dua. Berapa hasilnya? 6 ditambah 8 dibagi dua. 7 7. ya. Nah, nah ini berarti mediannya benar dan rata-ratanya benar. Nah, tadi kami janji mencari data modus ya. Modus itu yang paling banyak keluar yaitu 6. Data yang paling banyak keluar. Berarti ini benar nih. Ini mediannya salah, median salah. Berarti median yang benar 7. Jangkauan salah yang benar. Jangkauan benar ya tadi 8 ya. Ini benar, tapi modusnya salah. Ini salah. Ini rata-ratanya salah. Ini modusnya benar. Rata-ratanya benar, jangkauannya salah. Berarti yang benar ini nih. C. Gitu. Oke, silakan dicatat dulu untuk mencari median. Jangkauannya 5. Jangkauannya bukan 5, 8 yang benar. Hmm. Rata-ratanya kenapa bisa 7, 1/4? Itu kamu tadi ngejawabnya gimana? Oke nih, KB bantu ya. 3 tambah 5, 8. Ditambah 6, 14. Ditambah 6 lagi, 20. Ditambah 8 lagi, 28. Ditambah 9 berapa? 37. Ditambah 10, 47. Ditambah 11, 58. Dibagi 8. Ini kami nggak pakai kalkulator ya. 58 dibagi 8. Caranya bilangan bentuk seperti ini. 8 kali 7 kan 56. Tuh, 56. Berarti 7 kali 8, 56. 58 dikurangi 56 sama dengan 20 ya. 2 ya. Berarti 20 dibagi 8 berapa tuh? 2 ya. Karena 16. Di sini 16. 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Masukin lagi di sini 0 di sini berarti 80. 40 dibagi 8 5. Nah, 0,25 itu sama juga dengan seperempat. Ya, jadi kalau 0,25 seperempat, 1,1/2 sama dengan 0,5.
Oke, sekarang masuk ke nomor 4. Dari data berikut ini, sebentar kami pengen foto dulu ya. Buat di print screen dulu. Nah, gini nih. Sebentar. Nah, yang nomor 3 ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum masuk ke nomor 4. Ada mau ditanya nomor 3? Waduh. Oke, nomor 4. Jangkauan semi kuartil. Ini kayaknya udah lumayan tinggi ya, tapi kami pengen kasih soal yang mudah dulu nih. Dari soal yang nyari ini nih, jangkauan, median, modus, dan kuartil satu, kuartil bawah, dan kuartil atas. Sebentar ya, kami kasih data nih. Nomor satu lah ya. Diberikan data tunggal 6, 9, 8, 8, 9, terus 10, 11, 10, 12, 4. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 5 di sini. Hitunglah mean ya, mean atau rata-rata. Yang kedua, hitunglah median. Yang ketiga, hitung modus. Yang D, hitung kuartil satu. Kuartil satu itu kuartil bawah ya. E, hitung kuartil 3 alias kuartil tengah. Nah, yang Kak Bayu belum ngasih eh, contoh soalnya kan kuartil ya. Kamu cari yang ini dulu nih, mean, median, modus dari data yang di situ. Silakan dikerjain ya. Waktunya 5 menit boleh.
Gimana bisa cari rata-ratanya? Nah, jadi kami bantu nih. Kita urutin dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Coba sebutin urutin yang terkecil. Empat ya. Lima, Terus lima, lima, enam, enam, delapan, enam. Enamnya ada satu atau dua? Satu ya, delapan, 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 sembilan, sembilan, sepuluh, sepuluh, sebelas. sepuluh, Sepuluhnya ada dua, 11, 12. Nah, dua jangan belas. lupa pada saat menyusun dari kecil yang ke besar itu dihitung juga. Jangan sampai ada yang kurang atau lebih. Ini ada 10 kan, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga hitung nih, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, cari rata-rata itu kita jumlahin semua. 4 tambah 5 ditambah 6. Nah, yang dua itu boleh dibikin seperti ini nih. Dalam kurung 2 dikali 8. Gak apa-apa. Ditambah 2 kali 10. Karena dia satu, jadi tetap ditulis satu aja gitu. Nah, hasilnya jadi berapa tuh? Nanti dibagi 10 ya. Berapa hasilnya? Delapan satu, delapan satu bagi 10. Berarti hasilnya 8,1. 8,1. Ini adalah rata-rata. Nah, kalau kamu punya temen 10 orang nih dalam kelas, berarti sukses gak gurunya nih? Sukses ya. Karena di atas KKM. Sekarang median. Nggak apa-apa, kamu sebutin aja hasilnya segini. Nanti kalau salah, KB benerin. Medianya 8 tambah 9 bagi 2. Betul. Hasilnya berapa? 8,5. Betul. Jadi 8 ditambah 9 dibagi 2 hasilnya menjadi 8,5. Betul. Yang C, modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak keluar. Nah, kalau di pilihan ganda ada dua jawaban, dua-duanya. Berarti 8 dan 10. Karena di kelas tersebut ada yang dapat nilai 8 dua orang dan nilai 10 dua orang. Gitu. Nah, kami pengen ngasih tahu cara mencari kuartil ya. Kuartil satu dan kuartil 3. Nah, kenapa kuartil 2 itu nggak ada, Kak? Karena kuartil 2 itu sama juga dengan median. Itu sama juga dengan median. Jadi hasilnya berapa? Median tadi 8,5 ya. Nah, sekarang kami kasih tahu caranya mencari kuartil satu. Caranya gini. Ini kan tadi udah dibelah dua ya, di tengah-tengah di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, sekarang di sebelah kanan ada berapa angka? 5. Yang enggak dimasukin angka 89 ada berapa tuh? 4 ya. Ya, Nah, untuk nyari kuartil 3 di sini nih.
Kuartil pertama di sini. Terus nilainya berapa? Sama seperti perlakuan yang tadi. 8 tambah 9 dibagi 2. Berarti kuartil satu nilainya berapa? 8,5. 5,5. Betul. Kuartil 3 nilainya berapa? 10,5. Gitu. Nah, kalau udah kamu bisa berhasil menguasai kuartil di data tunggal, itu berarti kamu harus selesai sesi pertama di statistik gitu. Kalau di kuartil, di data kelompok itu di sesi keduanya data di statistik. Nah, makanya kami nggak ngasih simpangan kuartil dulu, simpangan baku jangan dulu deh. Nanti masalah banyak mumetnya ya. Itu yang C kenapa ada 10? Mana yang ini? Yang itu apa namanya? Yang C yang di Modus, atas. modus. Karena ada dua nilai yang sama, sama-sama dua di sini 8 dengan 10 ada dua nilai yang didapat gitu. Kalau misalkan di sini ada 11 11 juga berarti ada tiga modus yang paling banyak keluar. Begitu. Jadi kami kasih latihan dulu aja ya, masih data tunggal ya. Itu boleh difoto dulu atau disalin. Kami kasih soal di WA nanti nih. Sebentar ya. Oke nih, kami share lewat WA. Dah, tuh. Kami kasih soal tentang mencari mean, median, modus, dan
kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3. Adanya di WA. Udah masuk belum? Udah, Kak. Nah, nah silakan ya kerjain dulu nih. Karena kita akan selesai sekitar 20 menit lagi. Hitunglah mean, median, dan modus dari data-data berikut ini. Terus yang kedua, mencari rata-rata kelas dari soal cerita. Kamu kalau mau istirahat dulu nggak apa-apa, istirahat ke toilet gitu. Kan waktunya masih panjang.
Udah dapet. Rata-rata kelas A adalah 6, rata kelas B adalah 7, jumlah siswa pada kelas A dan B bertutur adalah 40. 6,6. 0,6. 6,6. Oke, sekarang KBI hitung ya. Jadi rata-rata kelas A ditulisnya seperti ini nih. XA sama dengan 6. Ini dan jangan lupa pakai tanda topi ya. XB sama dengan 7. Terus jumlah siswa pada kelas A bertutur adalah 40. Maka 6 dibagi 40, di sini nilai total yang A ya, NA. Yang B, 7 sama dengan NB dibagi 60. Maka NA-nya sama dengan berapa? Perkalian ya, 240. Karena 4 kali 60. Terus yang ke NB, nilai kelas B itu sama dengan 420. Maka total rata-rata kelas ya di sini kita bisa tulis 420 ditambah 240. Total seluruh muridnya berapa? 13 ya. Nah, ke 13. 100. Maka jawabannya 660 dibagi 100 sama juga dengan 6,6. Betul. Oke, sekarang nomor 8. Nomor 8. Nah, ini. Yang ini ya, belum ya? Nah, ini nomor 1. Ini belum. Mm.
Sudah. Oke, nomor yang satu A berapa hasilnya? Yang mean itu 5,1. Mm-mm, Yang median 4,5. mm-mm. Yang modus paling banyak muncul 4. Kami hitung ya, 2, 3, 4, 4, 4, 5, berapa tuh? 7 ya? 7, 8, 9. Satu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Satu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Satu. Nah, oke. Kurang ya? Satu lagi berapa tuh? Empat nih tiga. Duanya satu. Limanya ada dua nih. Ya. Limanya ada dua nih. Jadi rata-rata itu di jumlah 5 tambah 4 9 tambah 4 13 tambah 4 17 tambah 5 22 tambah 5 27 tambah 7 34 tambah 8 42 ditambah 9 51 ya? Betul nggak jumlahnya 51? Iya benar. Dibagi 10 sama dengan 5,1. Terus mediannya yaitu di naik tengah di sini kan di sini 5 ya. 5 di sini 5. Mediannya simbolnya ME nih sama dengan 4,5. Didapat dari 4 ditambah 5 dibagi 2. Nah, di sini nih. Nah, gitu. Modusnya yaitu 4 ya. Modus itu simbolnya MO sama dengan 4. Kalau rata-rata tadi simbolnya ini X rata-rata. Sekarang yang kedua nih, satu b berapa hasilnya? Yang mana? Yang satu b. Yang satu B, nah, rata-ratanya 23,125. Mm-mm, Mediannya 23,5. Terus mm-mm. modusnya 19, 23, 25. Karena itu paling banyak 19, muncul. 23, 25. Oke, benar. Terus nomor satu nih karena mau 5 menit selesai aja 5 menit ya. Nomor satu hitunglah kuartil satu dan kuartil tiga berapa? Nomor satu. Kuartil berapa? Kuartil satu dan kuartil tiga. Kuartil satu itu disebut dengan kuartil bawah, kuartil tiga sama juga dengan kuartil atas. Itu yang A atau yang B? Yang A, yang A. Kuartil bawahnya 3,5. Betul, 3,5. Kuartil atasnya 7,5 ya. Kuartil atasnya 7,5 di sini. Gitu. Oke, untuk pertemuan berikutnya masih statistik aja ya, karena logaritma kan kemarin 3 sampai 4 kali pertemuan tuh. Jadi untuk data tunggal masih ada yang perlu KBI kasih tahu nih. Yang pertama nih, data tunggal itu belum dibahas tadi
simpangan kuartil. Terus ada lagi simpangan baku. Ini belum nih. Yang ketiga adalah ragam atau varians. Nanti minggu depan kita lanjut masukin ke data kelompok ya. Data kelompok itu ada, kita cari nanti mean juga. Yang kedua modus. Yang ketiga median. Yang keempat kuartil. Yang kelima ada desil. Yang keenam persentil gitu. Nah ini nanti minggu depan aja nih. Minggu depan hari Sabtu lagi jam 4 sore ya. Biar nanti pelan-pelan aja. Kalau misalkan hari ini dipadetin semua nih nggak bakal bisa masuk nanti kamu. Repot. Jadi pelan-pelan. Oke ya. Kita cukupin dulu hari ini karena 1,5 jam lewat dikit. Ada pertanyaan nggak, Marvel? Nggak ada. Kalau nggak ada, nanti kamu boleh perbandingin dengan buku-buku yang udah ada di sekolah. Kan semester 2 belum dipelajarin tuh. Jadi boleh latih nanti dari latihan soal, nanti boleh tanya di minggu depan di foto, Kak ini kok jawabannya saya belum ketemu ya, boleh dibahas kita nanti bareng-bareng di hari Sabtu depan. Oke, mudah-mudahan nilai matematika dan eksa kamu bagus ya di rapot besok di hari Jumat dan kita ketemu lagi di hari Sabtu sore ya jam 4 atau setengah 5. Oke, Kak Bayu cukupin. Selamat sore Marvel dan kita tutup Ya. ya. Terima kasih. Yuk.